selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma, anak cucu yang diberkati. Jumpa lagi dalam sapaan pagi Bahtera Kasih. Kemarin kita tidak berjumpa karena ada satu dan lain hal, sehingga tidak dapat diberitakan sapaan pagi atau tidak dapat disiarkan sapaan pagi kemarin. Tapi bersyukur hari ini kita kembali lagi berjumpa. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini di pagi ini kami boleh kembali berjumpa dalam sapaan pagi. Kami mohonkan ketika kami akan membaca Alkitab, dengan rendah hati kami mohon kepadamu ya Bapa, bersabda dan berfirmanlah. Urapi dan kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus. Sungguh kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat bersama-sama Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya bacakan di bawah judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya, atau bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang berada di rumah, mari buka Alkitab, mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita mulai dari ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Siapa mereka yang dimaksudkan di sini? Siapa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Mari lihat perikop kita, judul perikop kita di sana dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi bagian firman Tuhan ini mau memberitakan dan mau menyampaikan bahwa aku berdoa untuk mereka. Mereka di sini menunjuk kepada para murid. Dan ini yang luar biasa. Bagaimana perhatian Tuhan Yesus kepada para murid. Dia mau mendoakan. Untuk apa? Agar para murid itu diteguhkan dalam iman percaya. Agar para murid itu bersehati, agar para murid itu menyatu bersama dengan Kristus, agar para murid itu dikuatkan dan ditopang dalam pengutusan mereka di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mendoakan mereka.
Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesungguhnya bukan saja para murid yang didoakan. Kalau kita baca di dalam ayat 20, di sana dikatakan demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukan saja untuk para murid aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya akan pemberitaan para murid. Nah, itu dia. Turun-temurun pemberitaan itu disampaikan. Dari para murid diberitakan kepada mereka yang percaya, maka Tuhan Yesus juga mendoakan. Pemberitaan ini turun-temurun sampai hari ini di generasi kita, di zaman kita. Kita pun menjadi percaya, maka kepada setiap mereka yang percaya, Tuhan Yesus juga tetap mendoakan mereka. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh sebab itu, kalau merenungkan bagian bacaan firman Tuhan ini, maka kita harus mengerti dengan benar dan mengerti dengan baik bahwa sesungguhnya dalam iman percaya kita, dalam pengutusan kita di dalam dunia ini, doa ini pun menyangkut dan mengenai kita. Lalu apa tujuannya Tuhan Yesus mendoakan para murid? Apa tujuannya Tuhan Yesus mendoakan kita semua orang percaya? Ayat 21 mengatakan itu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, anak cucu, perhatikan kalimat yang mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Tuhan Yesus mendoakan para murid supaya mereka menjadi satu. Tuhan Yesus mendoakan bagi mereka yang percaya oleh karena pemberitaan para murid secara turun-temurun menjadi percaya, bertujuan supaya mereka menjadi satu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini ada di antaramu yang ingin memecahkan diri dari persekutuan orang percaya, atau mencoba-coba untuk memisahkan diri, maka engkau harus ingat ini bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mendoakan para murid dan semua orang yang percaya oleh karena pemberitaan para murid itu, supaya mereka semua menjadi satu. Siapa itu Tuhan Yesus kita tahu bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dialah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang memberi diri untuk berkorban di atas kayu salib, agar kamu yang berdosa menerima anugerah pengampunan, agar kamu dilayakan, dikuduskan, disucikan, dipulihkan, dan diselamatkan. Ia mendoakan engkau agar engkau semua menjadi satu. Oleh sebab itu, hal ini mau mengingatkan kepada kita semua, kalau ada di antara kita yang berani-berani untuk berbeda dan mencoba untuk memecah belah satu persekutuan, memisahkan diri dari satu persekutuan yang mana di dalam doa Tuhan Yesus supaya mereka semua menjadi satu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau sedang menentang doa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kalau engkau ada dalam satu persekutuan, maka hiduplah dalam persekutuan yang penuh dengan damai sukacita. Di malam firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kehidupan persekutuan gerakan pemuda. Di sana disampaikan dan dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Hal itu mengajarkan bahwa bagaimana di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kebersamaan kita harus sehati sepikir. Hidup dalam satu persekutuan yang damai. Bukan hidup dalam satu persekutuan yang terpecah. Bukan itu. Sekali lagi, kalau engkau sedang berpikir untuk memecah satu persekutuan, engkau sedang menentang doa Tuhan Yesus. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalaupun ada persoalan, ada pergumulan, maka bicarakan, terbuka, sampaikan. Dan saya percaya apapun persoalan dan pergumulan dan itu dikomunikasikan, pasti akan berjumpa dengan damai sejahtera. Pasti akan ada jalan keluar di sana. Dan mengapa Tuhan Yesus menginginkan kita bersatu? Agar dia katakan di dalam ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya apa? Supaya kita pun di dalam Kristus dan Sang Bapa. Supaya apa? Menjadi satu kesaksian yang hidup. Dunia percaya
bahwa Yesus itu diutus sungguh-sungguh dari Allah Bapa Sorga, bagaimana kita bisa bersaksi keluar sana? Bagaimana kita bisa menceritakan Yesus Kristus itu adalah Raja Damai, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dialah yang diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai jalan keselamatan. Bagaimana dunia akan percaya kalau kita saja di dalam kehidupan kita tidak ada damai? Rumah tangga tidak ada damai, suami istri berantem terus, orang tua anak-anak berkelahi terus. Dalam kehidupan berjemaat saling menyalahkan, saling mengoreksi, saling menghakimi. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan pembalasanku itu adalah aku. Berilah tempat pada pembalasan yang berasal dari Allah. Tetapi seringkali justru peran Allah kita ingin ambil. Dan ini soal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Om anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan ini, mau mengingatkan kepada kita, mari kita belajar untuk bersehati. Mari kita belajar untuk menjadi satu. Satu dengan yang lainnya, saling topang menopang, saling mendoakan. Kalau ada yang keliru, ampuni, maafkan. Mari saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan, bukan. Dan di atas semua itu, siapa yang mau kita tinggikan dan kita muliakan? Allah Sorga. Siapa kita? Kita tidak lebih daripada debu. Kita tidak lebih daripada uap yang sebentar menguap, yang sebentar menguap lalu hilang, lenyap. Pemazmur katakan pada pagi hari ia bertumbuh dan berkembang, pada sore hari ia lisut dan layu. Itulah manusia. Kita pun tidak kekal kehidupan kita di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, selagi kehidupan Tuhan berikan kepada kita, bangunlah satu persekutuan yang indah, satu persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Bukan saja dalam kehidupan kita sebagai satu persekutuan gerejawi atau bersama dengan orang-orang yang seiman dengan kita, bukan. Tetapi kehadiran kita di dalam dunia ini, biarlah kita juga boleh sehati, sepikir dengan orang-orang yang ada. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan diri kita di tengah-tengah berbagai realitas yang dialami oleh sesama kita manusia. Kita tahu bersama bahwa masa-masa sekarang ini banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita melewati masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Di mana posisi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengambil posisi menghadirkan diri kita di tengah berbagai pergumulan dan persoalan untuk turut meringankan pergumulan dan persoalan yang ada di dalam dunia ini. Hadirlah kepada mereka yang lapar, bagikan berkat kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Hadirlah kepada mereka yang sakit, doakan, topang mereka di dalam doa. Mereka yang berduka, hiburlah mereka. Kita hadir untuk mendatangkan damai sejahtera dan keringanan-keringanan di dalam dunia ini. Di tengah berbagai kesulitan dan persoalan yang dihadapi oleh sama kita manusia, kita hadir untuk menyatakan kasih Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga hadir untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia? Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ia katakan, kalau engkau mempunyai 2 baju, berikan 1 bajumu kepada orang yang tidak mempunyai baju. Berikan makan kepada mereka yang lapar, berikan minum kepada mereka yang haus. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk senantiasa mengasihi sesama manusia? Maka hari ini kalau engkau mau dikatakan bahwa aku di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa, Kristus dan Bapa, aku di dalam Kristus dan Bapa, sebagaimana doa Tuhan Yesus katakan, supaya mereka satu di dalam kita. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau sudah menyatu bersama dengan Kristus dan Bapa, maka lakukanlah apa yang Kristus lakukan. Dia datang dengan penuh cinta kasih. Maka datanglah ke tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan, dengan cinta kasih. Dan biarlah di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Om anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Oleh sebab itu, jadilah berkat bagi sesamamu, dan biarlah di atas semua itu sekali lagi nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman di dalam hati dan pikiran kami.
Mampukan kami membangun satu persekutuan yang indah di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mampukan kami bersehati dalam pikiran, dalam hati, satu tujuan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan, mampukan kami semua Tuhan untuk membangun satu kehidupan yang baik di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berkati Opa Oma, Bapak Ibu, anak cucu, saudara-saudara, berkati pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.